yang tadi ini ceritanya. Kemudian KPK juga meminta seluruh transaksi yang bersangkutan. Jadi sudah lebih banyak lagi. Sampai berserat itu lebih dari 70 halaman itu. Yang dikirim pada Polri sedikit sekali. Nah, saya katakan seandainya Kompolnas atau pihak manapun sebelum diajukan pada Bapak Presiden minta kepada kita, tentu kita berikan saran atau pendapat informasi yang sifatnya tidak membuat lembaga presidennya seperti sekarang ini gitu loh. Kalau begitu Pak, ketika Anda mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo mengajukan calon tunggal sebagai Kapolri yaitu Pak Budi Gunawan, saat itu Anda berusaha untuk meminta waktu bertemu Presiden untuk memberitahu bahwa Budi Gunawan bermasalah dengan rekening itu? Mendapat SMS dari sahabat baik saya bahwa Pak Seknek akan mempertemukan saya dengan KPK dengan Pak Presiden. Rencananya tadi siang tadi, Selasa. Tapi ternyata dibatalkannya. Nah kemudian saya berencana inisiatif sendiri sebelum saya dipanggil ke Komisi 3 DPR. Biasanya kan kalau Bapak saya dipanggil waktu Pak Tarman kan begitu. Ya. Nah, saya khawatir nanti keterangan saya Presiden merasa tidak nyaman kan begitu. Maka saya berencana akan ketemu beliau. Saya akan pendapat, minta saran, akan nyampaikan seperti ini. Kira-kira resikonya seperti ini, mohon dimaklumin seperti itu. Tapi keburu KPK mengumumkan. Baik, jadi KPK sudah mengumumkan sebelum pertemuan itu terjadi. Pak Tejo, lagi-lagi Kompolnas merupakan Komisi Polisi Nasional yang harusnya bisa memberikan nama-nama yang bersih. Kemudian tadi Anda sudah sampaikan bahwa sudah ada masukan dari Mabes Polri bahwa memang tidak ada masalah dari nama-nama pati atau perwira tinggi Mabes Polri yang akan diserahkan ke Pak Presiden. Nah, dari Kompolnasnya sendiri Pak, ketika memberikan nama itu ke Pak Presiden, adakah catatan tersendiri dari Kompolnas Pak? Kalau si A ini begini Pak, si B begini, si C begini, si D begini. Ada catatan-catatan yang diberikan Kompolnas kepada Pak Presiden? Ya, kami ajukan kepada Pak Presiden adalah calon-calon yang memenuhi syarat. Ya, tentunya sudah kami cek kepada pihak kepolisian bahwa orang-orang yang kami ajukan ini memenuhi syarat dan tidak terlibat di dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para calon yang kami ajukan kepada Presiden. Makanya ini yang kami ajukan kepada Presiden, sehingga pihak Kompolnas tentunya dengan masukan dengan jalur yang ada dari pihak kepolisian, ini yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Tejo, apa yang akan dilakukan Kompolnas sekarang setelah mengetahui bahwa ternyata calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo ternyata menjadi tersangka? Akankah memberikan nama baru atau seperti apa langkah berikutnya? Kami sudah memberikan 9 nama tadinya, termasuk Komjen Budi Gunawan. Nah, karena Budi Gunawan tidak dianggap nantinya, seandainya dianggap tidak memenuhi syarat, tentu masih ada 8 calon lain, yang ini pun sudah kami konsultasikan pada pihak kepolisian, bahwa dari 8 ini tidak ada masalah untuk dicalonkan sebagai calon Kapolri. Jadi masih ada 8 orang yang masih memenuhi syarat untuk dimaju kepada Bapak Presiden. Jangan sampai 2 kali Pak, karena kan dari 9 nama yang diajukan memang tadi yakin tidak bermasalah. Kemudian ternyata bermasalah. Nanti dari 8 ini, nanti masalah lagi. Lama-lama kita susah dapat Kapolrinya Pak. Ya, kami kan jalur kami kepada pihak kepolisian. Kami tanyakan pada pihak kepolisian bahwa ini ada rekomendasi tertulis dari kepolisian bahwa yang bersangkutan tidak terlibat di dalam tindak pidana ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagai calon Kapolri. Untuklah kami ajukan ke sana. Tentunya tadi sampaikan dengan Ketua PPATK, tentunya masih ada komunikasi antara PPATK, tetapi tidak melalui jalur kami. Jalur kami adalah pada pihak kepolisian, demikian. Jadi artinya lembaga kepresidenan akan meminta PPATK dan KPK, begitu Pak? Apabila itu diperlukan, apabila itu diharapkan atau dimintakan oleh pihak kepresiden kepada PPATK baru KPK. Itu kami serahkan kepada pihak kepresidenan. Baik, terima kasih Pak Tejo Edy atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Pak Tejo Edy, Ketua Kompolnas. Dan pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan terkait dengan penetapan tersangka calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, usai jeda pada waktu berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Kabar Petang. Tadi kalau kita sudah mendengarkan bagaimana keterangan atau pernyataan yang disampaikan Ketua Kompolnas, Ketua PPATK, dan juga dari Pukat UGM. Sekarang saya sudah bersama dari anggota Komisi Hukum DPR RI, Junimat Girsang dari fraksi PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa fraksi PDI Perjuangan, partai penguasa, partai pemerintah yang juga tentunya yang memberikan nama calon Kapolri Budi Gunawan, ya kan, kepada yang diajukan Pak Presiden kepada DPR. Nah, Bang Junimat, sejauh ini setelah ditetapkan menjadi tersangka Komjen Budi Gunawan, tadi Komisi 3 juga sudah mengunjungi kediaman Budi Gunawan. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi Hukum DPR RI atau DPR RI meneruskan proses ini? Terima kasih Mas Rizky. Ya, tentu kami dari Komisi 3 ya sudah membuat tahapan-tahapan dalam rangka untuk melakukan fit and proper test terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri salah satunya ya dari Pak Presiden. Yang kedua, tadi di dalam rapat pleno 2:30 ya Komisi 3 sudah memutuskan bahwa kami dari Komisi 3 akan melakukan kunjungan ke kediaman Komjen Budi Gunawan, karena ini bagian dari tahapan, dan tadi sudah kami lakukan jam 4, dan besok jam 9 kami akan melakukan uji kelayakan atau dikenal dengan fit and proper test. Setelah itu tentu kami akan melakukan musyawarah dan memutuskan apakah beliau bisa menjadi Kapolri atau tidak, yang akan diserahkan kepada paripurna nantinya, dan paripurna akan menyerahkan kepada Pak Presiden hasil keputusan dari Komisi 3 tersebut. Tapi dengan pernyataan atau keterangan pers yang disampaikan oleh KPK bahwa Komjen Budi Gunawan ini menjadi tersangka karena kasus penerima janji atau gratifikasi, ini bagaimana DPR? Kenapa harus tetap memprosesnya? Iya, jadi begini Mas Rizky, kami Komisi 3 tentu tidak mau terbelenggu ya, dan tidak mau berbicara tentang substansi ya masalah KPK dengan Komjen Budi Gunawan ya sebagai tersangka dalam tanda petik. Kami hanya menjalankan ya Sebentar Bang Junimat, kenapa Anda katakan tersangka dalam tanda petik? Ini KPK loh, lembaga penegak hukum ya, yang kredibilitasnya kita tahu, kemudian dia menetapkan. Betul. Nah, kenapa ya? Ya begini, kenapa saya katakan dalam tanda petik ya? Yang pertama, kami melihat ya kenapa setelah proses ini ya bergulir di DPR, dan kami sudah menerima surat dari Presiden, dan kami sudah menyusun ya waktu dan tahapan untuk calon Kapolri ya Komjen Budi Gunawan, dan seketika muncul status sebagai tersangka dalam tanda petik. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa mencampuri substansi perkara ya, saya secara partai, secara fraksi PDI Perjuangan juga kaget. Kenapa saya kaget ya? Yang selama ini selalu bekerja di praktek-praktek hukum ya, tidak pernah mendengar Komjen Budi Gunawan ini ya dilakukan penyidikan, ya kan? Bahkan kita tidak pernah mendengar Komjen Budi Gunawan ini ya dilakukan dalam status penyelidikan, ya kan? Nah, tiba-tiba muncul status tersebut, dan seketika ini menjadi pertanyaan ya, big question bagi saya secara pribadi dan sebagai orang partai di fraksi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi Pak Bang Junimat, tadi Pak M. Yusuf Ketua PPATK mengatakan bahwa di bulan Juni 2014 ya, pertengahan 2014, secara inisiatifnya meminta dari PPATK soal rekening gendut Pak Budi Gunawan. Ternyata inline apa yang disampaikan oleh PPATK tahun 2010. Jadi diamini oleh KPK 2014 itu. Nah, kemudian ujungnya ya ini Pak Bang Junimat, ujungnya adalah ternyata Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka. Begini Mas Rizky, apapun katanya ya, bahwa kami di DPR
ya sudah menerima surat dari Pak Presiden tentang calon Kapolri yang beliau ajukan kepada DPR, dan kami terima di Komisi 3. Tentu surat ini kami sikapi ya secara kelembagaan, dan kami lanjutkan secara politik sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira gitu, Mas. Oke, Bung Jinmat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kita tahu Komjen Budi Gunawan ini namanya pernah terseret rekening gendut tadi tahun 2010, ya kan, versi PPATK. Ya. Kenapa, ini pertanyaan semua orang sepertinya, kenapa kok tetap dipaksakan nama ini menjadi calon Kapolri? Apakah memang tidak ada calon lain? Atau nama polisi-polisi lain yang bersih, yang tidak terseret atau tidak pernah tersangkut kasus? Nah, ya. Gitu. Ya, begini Mas Rizky, ya mengenai pertanyaan Mas Rizky itu, kalau Mas Rizky mengatakan ini menjadi pertanyaan dari sebagian masyarakat juga, ya tentu satu hal yang harus diketahui, ya sepengetahuan saya, ya bahwa Dir 2, ya Bareskrim itu, ya sudah pernah membuat surat clearance, ya clearance terhadap hasil penyelidikan terhadap dugaan kepada para pemilik rekening gendut. Ya, jadi clearance tersebut mengatakan bahwa Komjen Budi Gunawan, ya dulu beliau belum Komjen, ya Saudara Budi Gunawan sama sekali clear dengan urusan rekening gendut tersebut. Ini masyarakat harus tahu.